Halo rekan-rekan ATLM Indonesia. Kali ini kita masuk di materi urinalisis dan cairan tubuh. Yang mana bahasan kali ini mengenai penyakitnya yang terjadi pada kasus-kasus urinalisis. Nah, dengan judul Sindrom Mayor Penyakit-Penyakit pada Ginjal, yaitu penyakit ginjal terhadap uji urinalisis atau penandanya bagaimana terhadap urinalisis, sehingga urinalisis nanti menjadi sebuah pemeriksaan yang ideal untuk penanda awal atau yang lebih murah dan sensitif. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, kita bahas dalam beberapa menit materinya sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu awal-awalnya penyakit-penyakit pada ginjal. Ginjal dapat mengalami gangguan pada fungsinya akibat dari dalam dan juga dari luar. Lalu, sindrom mayor penyakit pada ginjal merupakan manifestasi klinik yang terjadi pada ginjal yang berakibat kelainan hingga kerusakan pada ginjal. Lalu, uji laboratorium yang menjadi penting karena menjadi penanda yang peka terhadap kondisi ini. Jadi uji laboratorium ini penting. Nah, bagaimana uji laboratorium yang paling ideal dan murah dan mudah itu dengan melakukan urinalisis ketimbang uji yang lain, baik makroskopik, kimiawi, mikroskopik, dan uji khusus urinalisis. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Penyakitnya kita bahas satu persatu. Sindroma nefritis akut. Makroskopik urin nampak warna merah atau merah kekuningan. Ya kan? Warnanya. Jadi di sini penting melihat secara makroskopis dulu. Jadi dia agak kemerah-merahan. Kemudian pada pemeriksaan kimia stick atau multistik didapatkan proteinuria, yaitu albuminuria mulai dari sedang sampai berat. Leukosituria, ditemukan leukosit dalam urin, ini ringan atau ada istilahnya viuria, dan hematuria, ditemukannya darah di dalam urin. Sedang sampai berat. Ini penandanya ya, nanti bisa meriksanya nanti di stick dan mikroskopik. Secara makroskopik ya merah karena adanya darah. Kemudian pada proses kronik, proteinuria berat, hematuria lebih ringan. Lalu mikroskopik ditemukan silinder eritrosit, hematuria dismorfik di atas 80%. Jadi eritrositnya dismorfik, jadi tidak homogen nanti morfologinya. Lanjut lagi teman-teman ke sindrom nefritis akut. Secara klinis karena kerusakan lapisan membran basalis glomerulus. Jadi di lapisan membrannya di basalisnya itu rusak. Akibat proses imunologis, ini biasanya karena adanya kompleks imun yang menempel di sana atau kebetulan lewat. Nah, jadi di sana akibatnya kompleks imun ini mengaktifkan sistem komplement dan lain-lain. Efeknya ginjal yang kena akibat efek kompleks imun tadi. Sering disebut glomerulonefritis akut atau kronik, GNA. Ya kan, GNC. Penyebab yang paling sering adalah FOS, infeksi beta hemolyticus streptococcus. Jadi streptococcus beta hemolyticus ini menghasilkan hemolisin nanti ya. Dia menyebabkan infeksi di sini. Kemudian SLE, ini kompleks imun autoimun dari sistemis lupus erythematosus atau lupus erythematosus. Dan nefropati IgA. Jadi IgA yang menyebabkan kerusakan pada nefron.
baik akut terutama juga yang kronik. Terjadi gangguan fungsi ginjal, ureum kreatinin naik. Nah, jadi nanti ureum kreatinin naik kalau bisa ngukur ureum kreatinin dalam urin nanti. Lanjut lagi kita ke sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik. Sindrom ini kan sekumpulan gejala ini. Urin makroskopik kuning keruh. Pemeriksaan kimia stik atau multistik proteinuria 3+. 3 positif ya. Nah, jadi kalau 3 positif di atas 3 gram per liter. Kriterianya 3 gram per hari. Jadi ini lumayan ya. Kemudian mikroskopik ditemukan bermacam-macam silinder. Baik silinder eritrosit, silinder leukosit, granular kasar, waksi, kemudian ada oval fat body OFB, dan silinder lemak. Nah, untuk jelasnya mengenai sindrom nefrotik, teman-teman bisa melihatnya di video saya yang lainnya. Kemudian kimia darah, hipoalbuminemia. Jadi albumin di dalam darah itu rendah nanti kalau periksa, hiperkolesteremia, ya kan, dan azotemia. Kliniknya secara klinik didapatkan edema berat, badannya bengkak karena tertahannya air, sehingga air tadi masuk ke dalam jaringan, jadi bengkak dia. Kemudian penyebab primer atau sekunder dapat dipastikan dengan biopsi ginjal. Oke, kita pindah lagi ke gagal ginjal akut. Adalah sindrom klinik ditandai dengan menurunnya dengan cepat laju filtrasi glomerulus, ya kan? Jadi glomerulus ini LFG-nya menurun dengan cepat. Jadi kita dengan membuktikan nanti dengan melakukan pemeriksaan kreatinin kliren, ya kan? Atau juga dengan penggantinya misalnya cistatin C. Peningkatan ureum, kreatinin dan bun, oliguri. Jadi oliguria dan anuria, penandanya. Oliguria itu urinnya menurun sedikit sekali, beberapa kan, oligo itu berapa, atau anuria hampir tidak ada, atau berarti tidak ada, nuria itu urinnya sedikit atau hampir tidak ada. Kemudian urinalisis dan kimia darah dapat ditemukan bermacam-macam tergantung kausanya, ya kan? Kemudian secara klinik terjadi hipertensi, oliguria, anuria, azotemia, ya kan? Dan penyebab ATN vaskular atau toksin ginjal. Ada fase nanti foliuria, tapi biasanya oliguria dan anuria yang paling banyak. Oke, lanjut kita ke gagal ginjal kronik. Nah, ini apabila sudah akut berlangsung lebih dari 6 bulan, misalnya setahun atau setahun lebih, itu sudah ke kronik. Proses kegagalan ginjal yang terjadi bulanan sampai tahunan. Tanda uremia baru terjadi bila penurunan GFR sampai 10 dengan 15%. Lanjut lagi, pemeriksaan urin. Ini ada proteinuria. Jadi proteinuria 3+. Kalau diuji nanti uji menggunakan stick atau uji bank. Jadi bermacam-macam sedimen patologis nanti ditemukan. Biasanya lebih sedikit dari yang akut. Nah, lebih sedikit daripada yang akut. Kemudian untuk kimia darah, adanya asidosis, kelainan elektrolit. Kemudian secara klinik, edema, pasiennya hipertensi, dan kelainan target organ sistem. Kita pindah infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, ini urin nampak kuning keruh. Jadi kuning tapi keruh. Berarti kan ada di dalamnya itu mungkin leukosit nanti atau mungkin bersama eritrosit, tapi biasanya leukosit saja. Ada bakteri mungkin atau
mikroorganisme lain, mungkin jamur atau Trichomonas. Pemeriksaan kimia didapatkan proteinuria positif 2. Ini kan yang anunya, kemudian nanti pada kasus akut mungkin dia positif 1. Leukosituria berat, jadi leukosit banyak ditemukan dalam urin ya, piuria lah. Kalau kronis nanti lebih ringan. Kemudian bisa didapatkan hematuria sedang, jadi kadang diikuti dengan hematuria, ditemukannya darah di dalam urin. Bila mana didapatkan hematuria berat dapat ditafsirkan predisposisi batu. ISK-nya karena adanya batu atau saluran kemih atau batu ginjal. Bakteriuria perlu diperhatikan jumlah maupun bentuknya. Ada ditemukan bakteri di dalam urin. Jadi infeksi saluran kemih biasanya disebabkan bakteri batang. Misalnya Escherichia coli. Nah, jadi E. coli ya. Atau mungkin yang lain. Klinik febris, nyeri suprasimfisis, pinggang, sepsis. Kemudian predisposisi infeksi ini dapat terjadi apa? Batu, kelainan anatomi ginjal dan saluran kemih. Ini mungkin yang bisa menyebabkan ISK ini. Oke teman-teman, lanjut lagi kita teman-teman di penyakit yang lainnya, defek tubulus ginjal. Jangan cacat ini. Manifestasi laboratorium urinalisis ya kan, dan kimia darah disebabkan oleh gangguan fungsi tubulus. Tubulusnya mengalami gangguan. Ya kan? Fungsi tubulus adalah reabsorpsi protein dan elektrolit dan sekresi air atau elektrolit. Sebenarnya. Lalu bisa terjadi hematuria, silinduria, terutama epitel ginjal. Nah, secara klinik, poliuria, nokturia, osteodystrofi nanti terjadi. Ini defek pada tubulus ginjal, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita masuk ke selanjutnya itu batu. Batu saluran kemih. Ini batu ginjal atau batu di saluran kemihnya. Manifestasi penting dalam urin adalah hematuria. Biasanya berat, bukan kristaluria. Jadi bukan kristaluria yang mungkin yang terjadi. Karena mungkin batu tadi menyebabkan rusak atau menyebabkan luka pada saluran kemih. Jadi lepaslah darah dalam urin. Mikroskopik, eritrosit lebih dari 50 per lpb. Lapang pandang besar, eumorfik nanti. Lalu, batu yang keluar perlu dilakukan analisa batu. Jadi tinggal teman-teman melihat di video saya yang lain mengenai analisa batu saluran kemih. Untuk menetapkan kausanya, disebabkan oleh batu jenis apa? Nah, itu. Lalu, secara klinik itu terjadi kolik ginjal, batu keluar berulang, daerah atau sumber air minum ini menjadi penyebabnya. Misalnya tinggal di wilayah wilayah Gunung Kapur, itu lebih banyak kejadian batu saluran kemih. Berkaitan dengan riwayat infeksi dan dehidrasi juga ini. Kita pindah lagi, obstruksi saluran kemih. Jadi saluran kemihnya mengalami sumbatan. Manifestasi laboratorium dan klinik tergantung akut, kronik. Kemudian unilateral, bilateral. Kemudian komplit, parsial atau bermacam-macam penyebabnya. Jadi ini untuk laboratorium tidak begitu memberikan informasi yang terlalu detail. Ini diagnosis membutuhkan BNO, IVV, USG, petanda tumor. Nah, ini yang paling peranannya adalah di radiologi untuk yang ini. Oke, kita pindah ke diabetes nefropati. Jadi nefronnya mengalami kerusakan akibat diabetes. Kriteria diagnosis DM kita tahu bahwa glukosa darah di atas 125 mg per dl, 2 jam PP-nya di atas dari 200 mg per dl. Ini sudah ke diabetes mellitus. Nah, akibat tubuh
dengan kadar gula darah yang tinggi, tersirkulasi. Nah, ini berefek mengganggu secara jangka panjang pada ginjal. Ginjal mengalami kerusakan di nefronnya karena memfiltrasi darah yang pekat mengandung gula atau mengandung glukosa yang tinggi. Manifestasi laboratorium, stadium awal bukti bahwa diabetes nefropati dengan bocornya albumin, yaitu mikroalbuminuria. Jadi albumin dengan kadar yang sangat rendah yang dideteksi oleh laboratorium, ada nanti mikroalbuminuria. Ini sudah menandakan, oh ini warning bahwa diabetes nefropatinya sudah mulai merusak ke ginjal. Lalu melanjut menjadi albuminuria atau makroalbuminuria dan gangguan fungsi ginjal. Jadi ini penting teman-teman untuk mengetahuinya. Nanti ada makroalbumin, ada mikroalbumin. Mikroalbumin yang di awal, makroalbumin yang sudah terlanjur rusak nefronnya oleh diabetes. Oke, lanjut lagi kita teman-teman ke hipertensi nefropati. Jadi karena hipertensi, nefron mengalami kerusakan atau gangguan fungsi. Target tekanan sistolik dan diastolik 140 per 90 mm Hg. Nah, untuk laboratorium minimal ditandai dengan mikroalbuminuria. Lebih lanjut menjadi albuminuria dan gangguan faal ginjal. Ini hampir mirip dengan yang tadi, diabetes nefropati. Patologi bisa terjadi nefrosklerosis. Jadi hipertensi menyebabkan kerusakan juga pada nefron ginjal. Jadi tandanya dengan mikroalbuminuria. Bila orang dengan hipertensi melihat fungsi ginjalnya dengan mikroalbuminuria. Nah, itu saja teman-teman mengenai sindrom mayor penyakit pada ginjal. Semoga bermanfaat dalam mempelajari urinalisis beserta penyakit-penyakitnya. Dan terima kasih telah menonton teman-teman di channel ATLM Indonesia. Sampai jumpa teman-teman di video-video saya selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.